Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang fa'il. Jadi pertemuan yang ke-27 ini kita masih membahas jabatan yang dinamakan dengan fa'il. Dan ingat, fa'il termasuk isim-isim yang dirafa', ya. Fa'il termasuk jabatan yang dirafa'. Jadi fa'il, kita ulang sedikit. Fa'il adalah isim marfu' yang terletak setelah fi'il ma'lum. Fi'il ma'lum. Maklum maksudnya telah diketahui pelakunya, ya. Wa dalla ala man fa'ala al-fi'la, dan fa'il itu menunjukkan orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Itu fa'il. Kemudian kemarin kita telah bahas fa'il ada dua, ya, mu'rab sama mabni. Ya, mu'rab sama mabni. Dan sekarang kita akan membahas ketentuan fa'il. Apa saja hal-hal yang berlaku untuk fa'il. Ya. Di Muyassar, ya, halaman 35 disebutkan yang berlaku untuk fa'il. Yang pertama adalah fa'il harus selalu marfu'. Fa'il harus selalu marfu'. Fa'il selalu marfu'. Ya, karena i'rabnya marfu'. Ya, fa'ilul marfu' wa alamatu rafihi. Ya. Kemudian yang kedua, fa'il harus selalu didahului oleh fi'il ma'lum. Jadi fa'il harus terletak setelah fi'il ma'lum. Ya, ma'lum itu yang bukan majhul. Ya, ma'lum misalnya kataba. Ya, kataba Muhammadun. Nah, ini fa'ilnya terletak setelah fi'il ma'lum. Ya. Kemudian yang ketiga, fa'il tidak selalu bersambung dengan fi'ilnya, tetapi ada kalanya terselang oleh kalimat lain. Ya. Fa'il, ya, fa'il tidak selalu terletak langsung setelah fi'il ma'lumnya. Ya, setelah fi'il ma'lumnya. Tidak harus. Namun nanti terkadang ada yang menjadi yang jadi pemisah antara fi'il ma'lumnya dengan fa'ilnya. Ya. Contohnya misalnya Ja'a, telah datang, ilal madrasati al-mudarrisu. Telah datang seorang guru ke sekolah. Ini terpisah. Ya. Yang memisahnya adalah ilal madrasati. Fa'ilnya di sini. Ya, jadi fa'il enggak harus datang langsung terletak setelah fi'il ma'lumnya. Ya. Ja'a ilal madrasati al-mudarrisu. Ini boleh. Contoh lain misalnya sa'alan
nabiyya sa'alan nabiyya ar-rajulu. Seorang laki-laki telah bertanya kepada Nabi. Ar-rajulu ini fa'ilnya, ya, dia tidak terletak langsung setelah fi'il ma'lumnya, ada pemisah yaitu an-nabiyya. Itu. Jadi sekali lagi fa'il tidak harus atau tidak selalu terletak langsung setelah fi'il ma'lumnya. Ya. Ini yang ketiga. Nah, di sini ya. Nanti di 7 ya. Di nomor 7 dibahas nanti insyaallah. Ya, sekarang yang keempat. Yang keempat, bila fa'il sulit dicari, maka gunakanlah pertanyaan apa atau siapa. Ya. Jadi bila fa'il sulit dicari, maka gunakan pertanyaan siapa, ya, dan apa. Ya. Siapa dan apa. Karena fa'il itu adalah pelaku. Misalnya di sini, misalnya jaa ilal madrasati al mudarrisu. Ya. Jaa ilal madrasati al mudarrisu. Nah, kita sekarang anggaplah kita belum tahu mana fa'ilnya. Sulit kita cari, maka gunakan pertanyaan itu. Siapakah yang datang? Siapa yang datang? Maka cari, yang datang adalah al-mudarrisu. Ya. Di sini juga sa'alan nabiyya ar-rajulu. Siapakah yang bertanya? Yang bertanya adalah ar-rajulu. Ya. Contoh yang lain misalnya ya. Ini contoh ini misalnya inkasara telah pecah, inkasara telah pecah fil matbakhi di dapur. Anggaplah kita belum tahu fa'ilnya, sulit kita cari, maka tanyakan dengan apa misalnya. Apa yang telah pecah? As-sahnu. Yang telah pecah adalah piring. Ya. Maka piring ini adalah fa'ilnya. Ya. Jadi telah pecah, ya, telah pecah piring di dalam dapur, di dapur. Jadi ingat, kalau siapa jadi pelakunya manusia, ya. Kalau apa pelakunya yang tidak berakal. Ya. Kemudian yang kelima, bila fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya harus diberi tanda muannas. Jika fa'ilnya muannas, ya, fa'il muannas, ya, maka fi'ilnya harus diberi tanda bahwa pelakunya atau fa'ilnya muannas. Ya, harus diberi tanda muannas.
Di sini ada dua keadaan. Yang pertama, jika fiilnya fiil madhi. Ya, fiilnya berupa fiil madhi. Maka tanda muannasnya ada di akhir fiil madhi itu. Misalnya pelakunya muannas, telah apa ya ini ya? Telah keluar. Kharaja misalnya. Kharaja telah keluar. Fa'ilnya Fatimah misalnya. Fatimatu. Ya. Fa'ilnya kan muannas di sini. Muannas. Nah, harus ada di fiilnya ini harus ada tanda muannas. Tanda bahwa pelakunya ini muannas. Ya. Nah, tandanya kalau di fiil madhi, ini kan fiil madhi, tandanya harus diberi tak sukun di akhirnya, disambung tak sukun. Jadinya kharajat. Kharajat Fatimatu. Ya, kharajat Fatimatu. Ya. Misalnya dha'a ضاعت as-sabbu sabburatu. Telah hilang papan tulis. Papan tulis itu telah hilang. Dha'at ini ada tak ta'nisnya. Jadi nanti kalau ada tak ta'nis di fiil, ya di fiil madhi, ada tak ta'nisnya, pasti nanti pelakunya itu muannas. Ya, pelakunya muannas. Makanya dalam Al-Qur'an surah Al-Infitar, idza as-samaa unfatarat. Unfatarat. Nah, ini ada tak ta'nisnya. Berarti pelakunya muannas. Ya, pelakunya muannas. Mana pelakunya? Di sini dia. Maksudnya ini kemarin sudah, yaitu jawazan dhamir mustatir jawazan takdiruhu hiya, kembali ke sini. As-sama. Inilah alasan kita kenapa as-sama ini isim muannas yang enggak ada tandanya. Ya, isim muannas yang enggak ada tandanya diketahui dari Al-Quran. Ya, infatarat tak ta'nis. Sekali lagi, ya, setiap nanti fi'il madhi yang di akhirnya itu ada tak ta'nis, maka pelakunya pasti muannas. Ya. Ini di fi'il madhi. Yang kedua, ya, di fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ya. Kalau di fi'il mudhari, maka tanda muannasnya di fi'il mudhari adalah huruf ta di awal. Ya. Misalnya Fatimah sedang keluar. Berarti hiya. Takhruju. Ya, takhruju Fatimatu. Takhruju Fatimatu. Nah, tanda muannasnya ada di sini. Ta yang fathah, boleh juga nanti dhammah. Ya. Misalnya sekarang, jika pelakunya itu dua orang, laki perempuan, ya, laki perempuan. Jika pelakunya itu laki dan perempuan, misalnya saudara, ya, di sini misalnya
sedang pergi atau telah pergi Muhammad dan Aisyah misalnya. Nah, kalau di pelakunya itu ada seorang laki, ya, seorang laki dan perempuan, maka tetap yang menang adalah laki. Ya, yang menang adalah laki. Jadi nggak ada tanda muannasnya. Contohnya telah pergi, zahaba Muhammadun wa Fatimatu. Ya, zahaba Muhammadun wa Fatimatu, marfu, fa'il. Ya, di sini ya bukan zahaba, bukan zahabat. Ya, bukan zahabat. Ya, karena kenapa? Sekalipun di sini ada Fatimah, pelakunya seorang perempuan. Ya, karena di sini ada laki-laki satu, yaitu Muhammad. Ya, laki-laki tetap menang di atas wanita. Enggak, nanti itu di sini. Ya. Ini fi'il mudhari', fi'il madhi. Ya, selanjutnya yang keenam. Yang keenam, bila fa'ilnya musanna atau jama', maka fi'il harus tetap dalam keadaan mufrad. Nah, ini saya hapus. Yang keenam, jika fa'ilnya musanna dua orang, ya, atau jama lebih dari dua orang, 3 ke atas, 100 misalnya, ya, atau 1000 fa'ilnya, pokoknya banyak kan, ya, maka fi'ilnya tetap mufrad. Ya, mufrad, nggak boleh diubah-ubah. Misalnya tadi zahaba, telah pergi para siswa, at-tullabu, ya, di sini kan para siswa banyak, di sini tetap zahaba, bukan zahabu, tetap. Ya. Kemudian kalau dua, misalnya zahabat talibani, tetap satu. Kalau mau fi'il mudhari' tetap satu, yazhabut talibani. Nah, di sini misalnya zahaba Muhammadun wa Fatimah wa Aisyah wa Yasirun, dan sampai 1.000.000, ya, tetap mufrad. Nah, tetap mufrad, nggak ikut jama'. Nah, kapan dia ikut jama'? Ya, kapan fiilnya itu jama'? Ya, kalau dia jumlah ismiyah, ini jumlah fi'liyah. At-tulabnya di awal. Zahabu. Nah, misalnya at-talibani zahaba. Nah, Muhammad wa Aisyah wa Fatimah zahabu. Ya. Dan sini at-talibatu, banyak, siswi, para siswi, zahabna. Ya. Zahabna. Nah, baru dia berubah kalau jumlah ismiyah. Ya.
Jumlah ismiyah maksudnya di sini isim, di sini fiil. Isim, fiil, isim, fiil. Ya. Nanti pelakunya mana pelakunya zahabu? Hah? Waw, dhamir muttasil. Zahaba alif. Zahabna nah. Ini kan sudah. Ya. Kalau ini pelakunya zahir, isim zahir atau isim mu'rab. Ya, pelakunya sini tetap mufrad. Ya, kita lanjut. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir di sini. Sebelum kita lanjut, saya akan tambahkan yang kelima ini. Ya, karena ada tak ta'nis, Jika sukun ketemu sukun, ini kan alif selalu sukun. Maka kasrohkan yang pertama. Dha'atis saburatu. Kan tak ta'nis sukun kan, as-sakinah. Ya. Makanya banyak orang yang baca dha'at as-saburatu. Itu kurang tepat. Ya, yang tepat adalah kasrohkan yang pertama, yang disukun pertama yaitu tak ta'nis. Ketika sukun ketemu sukun. Ya, dha'atis saburatu. Kemudian ya, usahakan setiap isim ketika kita buat kalimat itu ma'rifah. Ya, ma'rifah. Kalau selain nama orang, ma'rifahnya dengan alif lam. Ya, usahakan. Seperti ini kan, as-sahnu fil matbakhi. Kecuali kalau ada keinginan tertentu untuk nakirah. Ya, untuk kita jadikan umum misalnya. Ya. Seperti ini, zahabat tullabu ma'rifah. Ya, at-talibani. Boleh enggak nakirah? Boleh kalau ada keinginan tertentu. Ya. Namun secara asal dan secara yang paling bagus adalah ma'rifahkan. Kecuali kalau ada maksud tertentu. Ya. Sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh ini hampir sama dengan yang ketiga. Yaitu ada pemisah. Fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ul bih, objek. Ya. Nanti kita bahas objek. Fa'il, ya, fa'il ditempatkan setelah objeknya. Ya. Ada dua hukumnya. Yang pertama adalah boleh, hukumnya boleh. Boleh-boleh saja. Ya, hukumnya. Seperti tadi. Sa'alan Nabiya. Sa'alan Nabiya ar-rajulu. Ya. Seorang laki-laki telah bertanya kepada Nabi. Ini ya, fa'il ditempatkan setelah objeknya. Ini objeknya, ini subjeknya. Ya, fa'ilnya. Ya, ini objeknya. Ini boleh. Ya, sa'alan nabiyya ar-rajulu. Boleh. Hukumnya boleh. Nah, sekarang yang hukumnya wajib. Wajib. Ya. Wajib setelah objeknya. Wajib setelah objeknya. Fa'il itu wajib datang setelah objeknya. Kapan? Ketika objeknya itu berupa isim dhamir. Ya. Misalnya sa'alaka Muhammadun. Muhammad telah bertanya
ya kepadamu. Sa'alaka Muhammadun. Sa'alaka Muhammadun. Ya. Muhammad telah bertanya kepadamu. Atau sa'alani Muhammadun. Muhammad telah bertanya kepadaku. Sa'alani Muhammadun. Ingat kalau ada di drab isim dhamir itu. Kalau isim dhamir yang fi mahalli nasbin maf'ulun bih, fi mahalli nasbin sebagai objek yang bersambung dengan fi'il, ya. Maka kalau saya ada nunnya sa'alani atau kita ganti sa'adani. Aliyun. Ali telah membantuku. Ini aliyun, ya. Maka ini fa'ilnya wajib, hukumnya wajib datang setelah maf'ul bihnya. Ini dengan syarat tadi, kalau maf'ul bihnya itu objeknya itu berupa apa? Isim dhamir. Pasti muttasil ini sudah. Dhamir muttasil fi mahalli nasbin. Ya. Misalnya untuk membantah orang-orang Asy'ariyah, ya, yang mereka berkata Allah itu tidak berbicara, ya, namun Allah itu berbicara dalam hatinya, katanya. Nih, wa kallamahu rabbuhu. Wa kallamahu rabbuhu. Kan di ayat yang lain ada wa kallamallahu Musa taklima. Ya, Allah berbicara dengan Musa. Allah berbicara dengan Musa. Nah, ini dia tolak. Ya. Ayat ini wa kallamallahu Musa taklima, ya. Ada ayat yang lain wa kallamallahu. Kan kalau ini tertulis di sini kan, kallamallahu, berarti ini fa'ilnya, pelaku yang berbicara. Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah benar-benar berbicara dengan Musa. Yang ngajak bicara siapa? Allah. Ya. Nah, orang-orang yang menolak Allah berbicara, Musa sebagai pelaku. Dan bisa, ya, secara ilmu nahu boleh seperti tadi. Yang ini hukumnya boleh. Ya, karena bukan dhamir, ya kan? Bukan dhamir. Wa kallamallahu Musa, boleh wa kallamallaha Musa, tapi enggak boleh di Al-Qur'an, enggak boleh kita ganti. Ya. Nah, untuk membantahnya benar-benar Allah yang ngajak bicara adalah ini. Yang wajib. Ya, wajib. Karena objeknya itu adalah dhamir. Wa kallamahu rabbuhu. Ya. Ini enggak mungkin jadi fa'il di sini. Enggak mungkin. Rabb, ya, Rabbnya Musa telah mengajak bicara dia. Ya. Rabb, ya, Allah telah mengajak bicara dia, yaitu Musa. Wa kallamahu rabbuhu. Nah, seperti ini. Ini di antara tujuan, ya, kita mempelajari bahasa Arab, ya, agar nanti kalau ada orang berdalil, ya, kesesatannya dia topang dengan ilmu bahasa Arab, kita bisa tahu, ya, itu salah. Ya. Ini tentang fa'il, ya.
Jam berapa ini? Oh, ini pertanyaan kemarin ya. Kalau bikin kalimat yang benar itu at-talibani hadara atau hadarani? At-talibani. Yang tadi. Ya, kalau dia jumlah ismiyah yang kalau kita istilahkan khobarnya itu fiil, ya. Maka ini berubah dia, fiilnya berubah. Ya. Kalau ini pelakunya itu isim zohir, ini, ya, maka dia fiilnya tetap mufrad. Ya, walaupun fa'ilnya musanna atau jama' tadi sudah kita jelaskan. Ya, sekarang coba kita jawab pertanyaan itu. Sahih ma tarahu khata'an. Sahih ma tarahu khata'an. Benarkan ya apa-apa yang engkau anggap salah. Ya, benarkan yang engkau anggap salah. Ya, dan di sini salah semua ya, ada yang salah satu kata, berapa kata. Penyusunannya ya menurut ketentuan fa'il. Yang pertama, safara ummuka ila Jakarta. Ya, yang pertama safara ummuka ila Jakarta. Yang salah adalah di sini. Ya, karena pelakunya adalah muannas, tadi harus ada ta'nis. Safarat ummuka. Iya, safarat ummuka. Yang kedua, zahabat tajirani ila suqi. Zahabat tajirani ya ila suqi. Ini salah mana? Di sini dia enggak berubah, tetap mufrad tadi kan? Kalau pelakunya musanna, jama' tetap mufrad. Ya, zahabat tajirani. Ya. Yang ketiga, raja'al bintani minal madrasati. Tetap mufrad juga ini. Raja'a di sini kan? Al bintani. Al bintani. Di sini mufrad. Tidak boleh dua gitu loh. Ya, karena pelakunya di sini zuhir. Isim zuhir, isim mu'rab. Jadi ya, raja'atil. Ya, kan muannas. Raja'atil bintani. Ya. Yang keempat, yarqudnal banatu 'ala sariri. Sama. Yarqudna salah, yarqudna. Yang betul tarqudu. Ya. Al-banatu kan ini jamak, ya. Al-banatu jamak, banyak para anak perempuan, ya, sedang tidur. Tarqudu, bukan yarqudna, kecuali nanti kalau di sini, ya, al-banatu yarqudna, ya, fiilnya setelah isim. Kemudian yang kelima, yarkabul musafirina sayyarata. Sayyarata. Yang betul adalah yarkabul musafiruna. Ya. Karena al-musafiruna adalah fa'il jamak muzakkar salim marfu dengan wawu. Ya. Yarkabul musafiruna. Ya. Yang keenam, yadhhabu ukhtuka ilal mustashfa.
Yadhhabu ukhtuka. Yang betul tadhhabu karena ukhtu muannas, fa'ilnya muannas. Yang betul tadhhabu. Ya. Kemudian tashtari akhakal kitabal jadida. Yang betul yashtari akhuka. Akhuka fa'il ya marfu bil wawi li'anna asma'ul khamsah. Yashtari pakainya karena muzakkar. Ya. Yang kedelapan, yusalli abika fil masjidi. Yang betul abuka. Af'al khamsah bil wawi, marfu bil wawi dengan waw. Raja'al qadi minad diwani. Raja'al qadi minad diwani. Ini betul. Ya. Ini betul semua. Enggak ada yang salah. Ya. Kemudian yang ke-10, sa'adatil fata akhahu. Yang betul tanpa ta'nis karena pelakunya muzakkar. Jadi yang betul sa'adal fata akhahu. Ya. Lanjut. Sekarang terjemahkan ke bahasa Arab. Fatimah telah menulis surat. Sebelum kita ini menterjemah, lihat dulu catatannya di bawah itu. Dalam menterjemah ke dalam bahasa Arab, dahulukan kata fi'il, kemudian subjek, baru fa'ilnya. Ya, sekalipun dalam bahasa Indonesia disebut fa'ilnya dulu. Ya, Fatimah dalam bahasa Indonesia Fatimah di awal. Fatimah apa ini? Telah. Berarti fi'il madhi. Telah menulis surat. Apa bahasa Arabnya? Hah? Ya, katabat tanis karena Fatimah pelakunya. Fatimah tu kan ini mabni sharaf. Fatimah tu ar-risa. Ya, ar-risalata objek nanti kita pelajari. Ya. Yang kedua, ayahmu telah pergi ke kebun. Apa? Ayahmu telah pergi ke kebun. Telah pergi apa? Zahaba. Fi'il madhi. Zahaba, bapakmu? Abuka. Asmaul khamsah. Abuka. Pakai wawu. Karena dia fa'il. Marfu. Walam mudharafi al wawu. Ya. Abuka ilal. Kebun apa kebun? Hah? Apa kebunnya? Ilal bustani. Ya. Ilal bustani. Bustani. Kebun atau ladang, taman ya. Bustan. Taman Samarinda. Yang ketiga, Maryam sedang minum susu. Sedang. Maryam, pelakunya Maryam. Sedang minum apa minum? Tashra. Tashrabu. Pakai di sini pakai tak karena pelakunya perempuan. Tashrabu Maryamu alla bana. Susu kan? Tashrabu Maryam Musan. Yang keempat, orang-orang muslim sedang mendengarkan khutbah. Mendengarkan apa? Sami'a yasma'u. Para muslim, ingat alif lam ya, usahakan ma'rifah. Al-muslimuna khutbah. Ya, alif lam, al-khutbah ta. Sedang, para muslim sedang mendengarkan khutbah. Yang kelima, ayahmu telah memerintahkan Ali. Ayahmu telah memerintah Ali.
Apa? Ya, amara telah ya. Amara Abu Aliyan ya. Aliyan. Nah, amara abuka Aliyan. Yang terakhir. Seorang laki-laki telah membantu saya di pasar. Apa? Telah membantu sa'ada. Saya telah membantu saya tadi. Iya. Sa'adani ar-rajulu di pasar fis-suqi. Nah, gitu. Sa'adani ar-rajulu fis-suqi. Nah, kalau tahu ya, kalau ingin buat kalimat yang benar, fahami fa'il, maf'ulun bih, objek, fi'il, nah itu. Perbanyak kosakata. Ya, latihan sendiri ya, buat kalimat. Ya. Karena kita nggak ada teman ngobrol kan di rumah. Nah, kita latihan sendiri. Di kertas kita tulis banyak-banyak latihan. Ya. Udah ya, sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjut besok ya. Besok naibul fa'il insyaallah, naibul fa'il. Dan mulai pekan depan kita bisa 3 malam lagi ya. Hari Kamis karena udah ada kajian. Insyaallah. Atau pada Isya. Hah? Gimana? David kan? Ya, insyaallah. Saya biasanya dulu. Masih draftnya masih mogok. Ya, masih di tempat. Ya, semoga dimudahkan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.